Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati, menyertai kami, sehingga kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati untuk kebenaran firman Tuhan yang juga sebentar kami akan baca. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita tentu tahu bagaimana kehidupan yang kita jalani hari ini. Tentunya tidak sedikit tantangan yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit yang mengalami penganiayaan, tidak sedikit yang mengalami hal-hal yang pada umumnya tidak perlu harus terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Tetapi hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Penganiayaan, penderitaan bukanlah hal asing atau hal baru di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga orang Kristen ketika seseorang sebelum Kristen atau orang Kristen ketika dia memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita menyadari bahwa setiap kita siap mengalami penderitaan.
Memang tidak harus menderita untuk menjadi orang Kristen. Tetapi kalaupun kita akan menghadapi penderitaan, kita sudah siap. Kenapa? Tuhan kita saja sendiri mengalami yang namanya penderitaan. Bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan batin. Bayangkan orang-orang yang selama ini memuji-muji Dia, mengagung-agungkan Dia, yang banyak di antara mereka juga mengalami banyak mujizat. Di dalam kisah ini mereka jugalah yang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Di dalam bagian inilah mereka juga merendahkan Yesus. Ada sebuah tantangan di sini yang saya lihat untuk menguji ketaatan Yesus. Misalnya ungkapan dari beberapa orang ya. Inikah raja orang Yahudi? Harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bapak Ibu, mungkin ketika kita membaca bagian ini sesuatu hal yang biasa. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan. Apakah Yesus tidak bisa turun dari salib itu? Saya yakin percaya dia pasti bisa. Apalagi dengan janji kalau dia bisa turun, mereka akan percaya. Permasalahannya ini adalah ujian-ujian yang diberikan nih kepada Yesus ya, tentunya tidak terlepas dari karya iblis. Kenapa saya katakan demikian? Iblis seringkali menggunakan kata-kata pembanding untuk hal-hal yang demikian. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika Yesus diuji oleh iblis ketika dia setelah berpuasa ya sekian hari lamanya, dia bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa mengubah batu itu menjadi roti? Sangat bisa sekali. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan? Karena Yesus tahu itu adalah akal-akalan daripada si iblis. Dengan demikian Yesus taat kepada iblis dan tentunya akan gagal tesnya. Demikian juga di dalam bagian ini. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Artinya Yesus tidak menyelesaikan nantinya tugasnya dengan baik. Kalau Yesus punya ego ya, begitu ya. Dia egois, oke, aku akan turun. Tapi kalian percaya ya? Saudara, ini adalah tipu muslihat daripada iblis yang diberikan kepada Yesus dengan harapan Yesus tidak menyelesaikan tugas sampai akhir. Ya oke lah, sudah 90%. Tapi Allah Bapa kita, dia Allah yang sempurna. Dia mau Yesus bisa menyelesaikan dengan sempurna. Bukan hanya ini saja ya. Jika engkau anak Allah, turunlah dia dari salib ya. Dan mereka akan percaya. Ada juga yang mengatakan, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Apakah ketika ini menjadi ujian yang cukup menarik ya. Jika memang Allah berkenan, wah, berarti kan seolah-olah Yesus ini nggak berkenan saudara dengan apa yang dia lakukan. Karena apa? Allah tidak turun tangan membiarkan Yesus mengalami penderitaan. Iblis itu memang luar biasa ya, mereka bekerja ya. Saat Allah bekerja, iblis juga bekerja, termasuk membuat hal-hal yang demikian. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita ya, ketika kita di challenge gitu ya, kita pasti juga merasa tertantang begitu ya, dan tidak sedikit orang tidak bisa menguasai dirinya, yang akhirnya kita jatuh di dalam tantangan itu. Ya, kita dimanfaatkan oleh dunia ya, gara-gara menghadapi sebuah challenge yang menurut saya juga nggak terlalu penting juga. Nah saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Yesus beberapa kali di challenge ya oleh iblis. Jika engkau anak Allah, turun, kami percaya. Ya, jika engkau memang berkenan dengan apa yang engkau lakukan, Allah pasti akan menolongmu. Wah, ini kan cara-cara iblis yang luar biasa untuk menggodai Yesus. Benar nggak ya apa yang aku lakukan ini berkenan atau tidak? Ya benar ya. Harusnya kalau Allah berkenan, harusnya dia tidak harus membuat saya menderita. Wah, ini seandainya kita mungkin bisa demikian ya saudara. Tetapi ini luar biasa. Yesus tetap fokus pada tugasnya ya. Dia mau menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Walaupun dia dihina, dicaci maki, direndahkan begitu ya. Bahkan dianggap dia bukan Tuhan, dia bukan persembahan yang sempurna yang diberikan begitu ya. Yesus tetap bertahan dan ini menjadi teladan kita hari ini.
Mungkin ada banyak tantangan-tantangan, challenge buat kita sebagai orang Kristen. Kamu bukan orang Kristen kalau kamu nggak begini. Kamu bukan orang Kristen kalau kamu bukan yang begini. Nah, pertanyaannya, apakah challenge-challenge itu berkenan di hadapan Tuhan dan meneguhkan iman kita? Hati-hati dengan challenge-challenge yang ada. Seringkali membuat kita menjadi jatuh, sombong rohani, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini penting sekali buat kita orang Kristen. Supaya apa? Supaya kita peduli, aware dengan situasi kondisi yang ada. Saat Allah bekerja, iblis juga bekerja. Waspadalah, waspadalah. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau memberikan kami hikmat untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah menjadi anak-Mu. Tapi satu hal yang kami yakini dan percaya, jadi anak-Mu adalah anugerah istimewa yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk kehidupan kami. Berkati kami, pimpin kami, berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan akan jebakan-jebakan iblis yang bisa menjatuhkan iman kami karena kami menurutinya. Tolong kami ya Tuhan, dan berkatilah kami di dalam kami menjalani kehidupan rohani kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan iman setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.